Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Celep 3 yang hari ini telah meluangkan waktu, telah meluangkan tenaga dan pikiran dalam rangka kegiatan saya, yaitu penyebaran budaya positif di sekolah. Jadi langsung saja nih Bapak Ibu, untuk penyebaran budaya positif di sekolah ini memang harus dilaksanakan. Apa itu budaya positif? Nanti kita bahas bersama-sama. Sebelumnya perkenalkan, saya Wiwin Surahmi. Di sini saya berdiri sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sragen. Saya di sini tidak lebih pandai dari Bapak Ibu guru, tetapi di sini nanti kita saling berbagi, saling belajar bersama-sama. Karena saya juga masih belajar. Nah, sebenarnya budaya positif itu sudah ada di sekolahan kita. Banyak sekali budaya positif yang telah kita laksanakan. Contohnya ketika 5S, kegiatan 5S setiap pagi itu Bapak Ibu guru menyambut kedatangan para siswa. Kemudian melaksanakan piket tiap pagi, itu juga sudah merupakan budaya positif. Tapi kita akan lebih jauh menggali budaya positif yang sebenarnya. Oke, monggo Bu Diva selanjutnya. Konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini itu ada 8 ini. Nanti kita akan belajar perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Saya harap Bapak Ibu guru bersemangat untuk 1 jam ke depan, terima kasih. Nanti disampaikan apa yang sudah ada di situ. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma baru. Dalam pembelajaran kita, mungkin kita sudah melakukan pembelajaran, tetapi kita masih menggunakan konsep-konsep yang itu saja. Kita masih terpatri dengan metode yang dulu-dulu. Nah, sekarang kita akan merubah paradigma itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita harus ada perubahan. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru itu semuanya sudah merancang pembelajarannya. Tetapi apakah pembelajaran yang Bapak Ibu rancang itu sudah berdiferensiasi? Apakah pembelajaran yang Bapak Ibu rancang itu sudah menyangkut kebutuhan anak? Pada dasarnya kebutuhan anak kita berbeda-beda. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pembelajaran yang Bapak Ibu rancang itu sudah mencakup semua kebutuhan anak yang notabene berbeda-beda kebutuhannya? Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Sebenarnya ini sudah sering mendengar ya, profil pelajar Pancasila, tetapi mungkin hanya baru sekilas mendengar. Tapi saya percaya Bapak Ibu guru SD Negeri Celep 3 sudah membuka PMM-nya, sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nyatanya saya pernah mendengar di beberapa kelas menyanyikan profil pelajar Pancasila ini. Nah, itu suatu kegiatan yang positif dan bagus sekali. Kemudian selanjutnya, dalam mengubah paradigma baru ini pasti
ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol, miskonsepsi ini yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini Bapak Ibu guru itu pasti mengontrol muridnya, seperti mendoktrin muridnya. Saya targetnya seperti ini, saya kontrol murid saya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dapat bermanfaat, belum tentu juga. Nanti seperti apa kita bahas. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa seorang orang dewasa berhak memaksa, seperti halnya kita sebagai guru. Kadang memaksa anak, kamu harus, contohnya bakat dan minat, kamu harus mengikuti kegiatan ini wajib. Padahal anak tidak menyukai kegiatan tersebut. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karena kamu ini bersalah, dikasih hukuman, karakternya menjadi kuat. Tidak seperti itu. Mari kita bahas satu persatu. Nah, dalam ilusi-ilusi tadi kita bergerak merubah. Dan ilusi tadi kan stimulus respon. Nah, kita berubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita baca bersama-sama. Stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau awalnya kita berpikiran bahwa kebutuhan kita itu sama, tapi pada faktanya kan tidak. Kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini contohnya ketika kita mempunyai pendapat, kita harus melihat hal yang sama. Tetapi kan sebenarnya tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pemikiran antara penglihatan gambaran antara Bu Ani dan Bu Dewi itu pastilah berbeda. Yang ketiga, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti tadi, kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini sudah kita laksanakan di paradigma yang stimulus respon ke teori kontrol. Karena dilihat dari ketika kita bermusyawarah menentukan suatu kegiatan, ketika kita bermusyawarah banyak sekali pendapat. Nah, akhirnya kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ditekankan mengapa semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku baik, perilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada pemaksaan, ketika kita gagal, kita adakan paksaan-paksaan. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah berkolaborasi. Bagaimana menciptakan ini ada pilihan-pilihan baru, pilihan-pilihan yang lebih tepat. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi ini adalah berpikiran
model berpikir menang kalah. Ini paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian dalam menerapkan teori kontrol itu ada disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Jadi biasanya kita mengenal hanya disiplin. Kamu mendisiplinkan. Jadi ada kata positif. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini disiplin, arti kata disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini disiplin positif. Jadi disiplin positif ini benar-benar ditumbuhkan dari diri peserta didik. Tidak ditumbuhkan karena adanya peraturan. Kalau sekarang mungkin kan ada peraturan untuk mendisiplinkan anak. Ketika melanggar peraturan, anak-anak akan diberi sanksi atau hukuman. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Jadi ketika mereka melakukan suatu hal yang bagus, mereka kasih penghargaan atau reward. Bukan seperti itu. Jadi disiplin positif ini anak benar-benar menumbuhkan keyakinannya dari dalam diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan dan tidak menerima hukuman jika melakukan kesalahan. Ini disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Seperti yang saya ucapkan tadi, menumbuhkan keyakinan dalam diri anak. Jadi anak itu meyakini peraturannya itu dari dalam diri sendiri. Motivasinya motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya, nah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Mungkin kita sudah mengajarkan ini pada anak-anak. Terus Primary Years Program (PYP), yaitu nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh nilai-nilai kebajikan. Kira-kira Bapak Ibu guru di SD Negeri Celetika ini sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan ini belum? 1, 2, 3 ya? Sudah ya? Sudah, terima kasih. Nanti setelah ini kita tambah lagi nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, dalam penerapan nilai kebajikan
ajarkan, yang kita ajari adalah manusia. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan ada tujuan-tujuan tertentu serta diikuti usaha-usaha terbaik untuk mencapai tujuan kebutuhan dasar. Nah, dalam pembelajaran kita harus mengenali kebutuhan dasar anak. Mari kita bahas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu yang pertama sekali. Saya jelas harus hidup lebih dahulu, yaitu terpenuhinya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini untuk bertahan hidup. Seperti halnya ketika kita mengikuti seminar atau lokakarya, kita itu merasa lapar. Nah, kebutuhan dasar kita berarti makanan. Kalau ngantuk itu termasuk kebutuhan dasar tidak ya? Kebutuhan. Jadi ketika nanti ngantuk, itu kita juga harus segera tidur. Itu suatu kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian langsung terus. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di kelompoknya seperti itu. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tidak mungkin kita akan hidup sendiri. Bu Dewi apa iso urip dhewe? Enggak bisa. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita wajib itu. Tidak bisa kita hidup sendiri. Jadi ketika kita berkelompok, kita harus dapat menerima teman-teman kita. Kemudian dipedulikan, saling menyayangi, berbagi, kerjasama. Nah, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ada anak di sekolah kita, ketika kita mengajar, mengawasi, kok anak ini seperti dikucilkan temannya, pasti Bapak Ibu guru memahami wali kelasnya. Kok berbeda ya dia, kok tidak bersama-sama dengan temannya. Ketika bermain di luar, ketika dia juga menyendiri. Nah, ini Bapak Ibu guru harus mendekati. Kira-kira ada apa dengan anak ini? Bisa jadi anak ini tidak diterima oleh kelompoknya. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kalau ada anak-anak, kadang-kadang ada anak-anak yang suka memimpin. Ya, itu penguasaan harga diri, pengen diajeni, pengen di not konconi. Kemudian apa yang dia bicarakan harus didengar oleh teman-temannya. Ini adalah penguasaan. Kebebasan. Pada kebutuhan kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan. Seperti contoh, ketika dalam pembelajaran, pasti dalam satu kelas tidak mungkin anaknya akan menang kabeh kajajan. Pasti ada beberapa anak kalau sudah selesai mengerjakan pola kesana kemari
bebas. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini boleh kita tertawa karena di sini menyangkut kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Seperti anak-anak tadi juga. Mungkin karena mereka ingin bermain, jadi ramai ketika pembelajaran mereka ramai bermain sendiri. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, sekarang ada soal romantik tentang 5 dasar kebutuhan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu, ini hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Siapa yang ingin menjawab? Oh, saya sebelumnya. Jadi ya, ini kebutuhan dasarnya dibaca dulu. Ya, Pak Wahyu. Ini pakai mic dulu, Pak Wahyu. Ya, bertahan hidup. Sebentar. Pakai mic. Bertahan hidup, Bu. Karena kalau nggak makan itu hubungannya sama ngantuk. Jadi makanya dia itu minta ke temennya. Jadi bertahan hidup. Betul. Ada lagi? Iya, saya tamu bertahan hidup. Ada lagi kebutuhannya ya, Pak Bonus. Nah, ini jadi macam ngantuk, Bu, karena tadi nggak dapat makanan tadi. Nah, itu kita sebagai Bu Ambar, katakanlah sebagai Bu Ambar, kita harus melihat latar belakangnya dulu. Latar belakangnya apa? Mungkin saja kebutuhan dasarnya itu satu, dia makan. Makanan sedangkan dia sendiri tidak membawa lupa atau tas sebagainya. Tapi ketika melihat kebutuhan dasar itu muncul dalam dirinya. Nah, ketika dia tidak membawa, maka timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selain itu, dalam kasus tadi juga dalam diri siswa karena masih dalam tahap perkembangan, mungkin ingin mencoba hal baru, kebebasan. Kalau seperti ini nanti respon orang lain bagaimana ya? Yang menemukan sesuatu hal yang baru, ingin mencoba. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya pendapat saya tentang kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bonus, bagus sekali. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman lainnya? Bu Muti? Bu Susi? Ngantuk gak dapat makanan, Bu? Iya, betul. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Bonus dan Pak Wahyu. Pada dasarnya kebutuhan bertahan hidup karena lapar tadi sudah dijelaskan Pak Wahyu dan Pak Bonus. Mencoba hal-hal baru. Kemudian benar yang dikatakan Pak Bonus tadi bahwa Bu Ambar harus menanyakan kenapa kamu meminta makanan temanmu karena tidak dibawakan. Kemudian mengapa tidak dibawakan? Ibu saya tidak membawakan bekal, itu kan kemungkinannya seperti itu. Kemudian dari Bu Ambar menelpon atau menghubungi orang tua Doni. Bu Ambar mengatakan kalau Doni di sekolah meminta bekal makanan temannya. Dengan begitu nanti ibunya Doni akan membawakan bekal. Nah ini mungkin karena Doni kurang dipedulikan, jadi kasih sayang dan rasa diterima kebutuhannya. Lanjut Bu Dewa, terima kasih sudah mendengarkan nih. Jadi tahu kalau dengarkan tahu kasusnya ini pemecahannya seperti ini. Ribetnya mana, Bu? Oh tidak ada, tadi sudah dijelaskan di awal. Motivasi perilaku manusia. Jadi pada kasus tadi Doni
temannya. Seperti yang dikatakan Pak Bonus tadi, selain lapar, dia juga mencoba hal-hal baru. Apa yang akan terjadi ketika saya meminta makanan teman saya? Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Jadi ketika kita menerapkan peraturan, anak-anak itu termotivasi melaksanakan peraturan itu. Tapi motivasinya ben ora kena hukuman. Nggih. Ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar diri anak. Ini adalah tingkat motivasi terendah. Jadi kalau Bapak, contoh Bu Depa, datang piket jam 6:30. Biar apa? Ternyata motivasi dia biar tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik Bu Depa yang paling rendah levelnya. Itu contoh gambarannya seperti itu nih. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini satu level lebih tinggi dari yang pertama. Jadi melakukan itu motivasi tujuannya untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan hadiah. Itu juga motivasi ekstrinsik, timbul dari luar dirinya. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah level paling tinggi. Motivasi ini timbul dari dalam diri anak. Mereka meyakini peraturan, mereka menghargai diri sendiri dengan melaksanakan peraturan tersebut. Jadi mereka sudah tumbuh motivasinya secara pribadi, motivasi intrinsik. Apa yang mereka kerjakan tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ini yang ketiga. Nah, di sini nanti kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Ini nanti adalah tugas kita bersama. Selanjutnya, ini ada kasus lagi. Contoh sebuah kasus, bila di sekolah Anda, ini tidak kasus ya, saya mau bertanya kepada beberapa bapak ibu guru di sini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Coba siapa yang mau menjawab? Bu Suci. Berani? Tinggal itu aja. Bukti aja. Kalau mungkin dari gurunya punya rasa tanggung jawab bahwa memang bekerja itu gimana ya, memang bertanggung jawabannya tidak hanya di diri tapi juga di akhirat. Insya Allah juga datang tepat waktu, insya Allah. Ya, Bu Dewi, Bu Dewi. Ini sesuai pendapat dengan Bu, sesuai pikiran jenengan saja. Tidak sama ada, biasa saja, santai. Ya, kalau saya datang tepat waktu karena itu sudah menjadi tanggung jawab sebagai guru. Tidak butuh teguran maupun hukuman dari tidak ada kepala sekolah, tetapi kita harus tetap masuk karena kita sudah mempunyai tanggung jawab sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridnya dengan tepat waktu. Jadi semoga teman-teman juga tidak pernah terlambat juga. Boleh
Namun sebagai manusia biasa kadang ada kendala atau sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, kalau dari diri saya pribadi, saya akan selalu berusaha untuk tepat waktu, baik itu ada teguran ataupun tidak ada atasan yang memuji saya. Karena itu tanggung jawab saya sebagai guru, saya akan tetap berusaha untuk datang tepat waktu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Pastinya saya yakin Bapak Ibu guru SD Negeri Celiga akan datang tepat waktu, tanpa ada kepala sekolah pun akan datang tepat waktu, tanpa ada teguran pun juga akan datang tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, tentang pendisiplinan tadi, ketika kita mendisiplinkan, ketika kita menerapkan suatu peraturan, pasti ada yang melanggar. Iya. Ada yang melanggar. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi di sini ketika ada murid yang contohnya Pak Wahyu mengajar di olahraga, muridnya tidak memakai pakaian lengkap ataupun datang terlambat, dikasih kalau datang terlambat itu sudah peraturan ya. Itu ketika murid Bapak Wahyu itu tidak memperhatikan ketika pembelajaran Pak Wahyu di lapangan, mereka malah bermain dan akhirnya Pak Wahyu memberi hukuman secara tiba-tiba. Kemudian konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Ingat, monitor. Ya. Jadi pada konsekuensi ini guru memonitor dan murid tetap tidak nyaman. Pada hukuman tadi hanya bersifat satu arah. Yang mempunyai kekuasaan di sini adalah guru. Kemudian restitusi. Restitusi ini mungkin Bapak Ibu guru baru mendengar kata-kata restitusi. Saya juga mengenal kata restitusi ini baru ikut CGP ini. Apakah restitusi itu? Nah, sebenarnya restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini murid diberi keleluasaan. Oh, kamu melakukan kesalahan. Mereka merefleksikan diri sendiri. Kemudian mereka mencari solusi sendiri untuk kesalahannya tersebut. Dalam melaksanakan restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Sebab yang pertama sebagai penghukum. Sepertinya ini yang sering membuat merasa bersalah. Jadi murid yang salah ini dan merasa bersalah banget. Sebagai teman antara murid dan guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini akan saya tayangkan sebuah video. Bapak Ibu guru, perhatikan video 5 posisi kontrol guru. Diperhatikan karena ini sangat penting bagi kita sebagai seorang pendidik. Silakan untuk melihat tayangan berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
dalam penerapan disiplin. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta denda. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru saya setelah mengamati adegan Itu tadi video ilustrasi 5 posisi kontrol yang dilaksanakan oleh guru. Kira-kira dari bapak ibu guru selama ini melakukan posisi kontrol yang mana? Pendukung. Terus apa lagi? Siapa yang sudah melakukan salah satu atau 2 atau 3? Coba selain menghukum apa lagi? Menghukum. Selain menghukum, apa yuk? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada ya, yakin dari murid ini merasa bersalah siaran. Pak Hera? Penghukum. Bu Hani? Penghukum Bude Pak? Kebanyakan adalah penghukum. Jadi ketika kita melihat video ini bersama-sama, mungkin mulai ini Bapak Ibu guru akan berubah pikiran dalam menangani anak. Iya Pak Bu? Jadi nanti ya dipilih yang mana? Yang nomor 5. Tolong ya, nomor berapa yang dipilih? 5. Nomor 5. Dari posisi manajer. Coba Bu. Bu Dewa lanjutnya. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah penghukumnya hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ini murid akan merasa bersalah sekali. Sepertinya. Kemudian selanjutnya untuk posisi yang dilakukan selanjutnya adalah sebagai teman. Ayo dong, biasanya sebagai teman ini sepertinya sudah ada yang melaksanakan seharusnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau posisi sebagai teman itu murid tidak akan takut pada gurunya. Dalam menjawab pun dia juga enjoy dan nyaman dengan gurunya. Tetapi kekurangannya murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Ketika Ibu Deva memposisikan sebagai posisi kontrol pada mereka, mereka patuh pada Bu Deva, tetapi belum juga patuh pada Bapak Bonus. Jadi hanya patuh kepada orang-orang tertentu. Pemantau, John pantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, apa konsekuensinya? Nah, ini adalah pemantau. Selanjutnya, sebagai manajer. Nah, ini nanti yang kita harapkan bahwa guru dalam menghadapi anak ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditekok isik muridnya. Orang-orang, weh, tidak. Jadi kita tanya dulu apa yang melatar belakangi mereka membuat kesalahan. Kira-kira bagaimana
mereka memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam posisi manajer ini, anak-anak disuruh memikirkan salahnya apa, terus mereka disuruh berpikir untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, untuk itu dalam pelaksanaan restitusi ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini saya jelaskan. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh bapak ibu guru sendiri tanpa melibatkan siswa. Jadi peraturan sudah bapak ibu guru kabeh. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita melibatkan anak-anak bercurah pendapat. Anak-anak, mari kita membuat keyakinan kelas, kita buat sendiri, kita patuhi sendiri. Anak disuruh mengeluarkan ide-idenya untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam penyertaan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ini dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya itu kalimat yang positif, tidak kalimat yang negatif. Jangan membuang, nah itu kalimat negatif. Positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak, sedikit saja biar mudah diingat oleh anak. Sesuai dengan kondisi dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau kita SD, ya kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak SD. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan kemarin saya sudah membuat contohnya dari salah satu bapak ibu guru yang membuat keyakinan kelas ini dia. Kita lihat video pembuatan keyakinan kelas dari kelas 2 SD Negeri 3.
beri kesempatan mencurahkan ide pendapatnya. Jadi ibu guru ini mengelompokkan ide-ide yang sudah diteruskan anak, ide-ide yang sama dikelompokkan menjadi satu keyakinan kelas. Begitu. Lanjut Bu Dewa. Jadi itu tadi contoh pembentukan keyakinan kelas. Nanti diharapkan Bapak Ibu guru mulai nanti ketika sudah mendapatkan keyakinan kelas ini diterapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas biasanya di awal tahun pembelajaran ini Bapak Ibu. Dalam melaksanakan keyakinan kelas, ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, pasti ada beberapa anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Salah satunya adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagiannya seperti ini. Yang pertama, ketika ada murid yang salah, guru akan menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika murid salah itu adalah kita bilang proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas. Tujuan dari menstabilkan identitas ini biar anak-anak bisa kembali kepada kelompoknya. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada tujuannya, ada motivasinya. Kata-kata pada validasi tindakan, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini kayak lulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Ini. Kemudian langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kata-katanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini dalam menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh
restitusi siswa datang terlambat ke sekolah? Kira-kira peraturan masuk sekolahnya jam berapa ya? Nanti tadi datang sekolah jam berapa? Tapi kali ini nanti melakukan kesalahan tidak. Ya kalau kamu mau sekolah, kira-kira nanti akan melakukan apa? Ya, ini contoh pelaksanaan restitusi sebagai manajer. Jadi yang pertama validasi, menstabilkan identitas tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tadi apa ya? Menanyakan keyakinan. Itu contohnya, kira-kira seperti itu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu guru melaksanakan segitiga restitusi ini dalam menangani kasus pada anak. Nggih Pak Bu? Dalam penuntutnya dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer tadi, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya. Presentasi saya hari ini tentang budaya positif di sekolah. Sebaiknya nanti kita melaksanakan apa yang ada dalam materi ini tadi di sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik dan Bapak Ibu guru dapat melayani siswa-siswanya lebih baik lagi, dapat mengetahui kebutuhan anak-anak kita seperti apa. Maka dari Bapak Ibu guru, saya mengucapkan terima kasih banyak. Bila ada sebanyak-banyak salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Surani yang telah kemarin memberikan materi 5 teori kontrol yang sangat bermanfaat bagi kami. Kedepannya
akan kita coba untuk menerapkan di SDN Negeri Surah 3. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Wiswani. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wiwin Surahni yang telah memberikan penjelasan tentang diseminasi budaya positif, tentang teori kontrol, tentang keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang sangat mengesankan dan menambah wawasan saya. Di kemudian hari, saya akan menerapkan hal-hal tersebut di kelas saya. Terima kasih.